Gimana ya, udah usia kehamilan segini, janin belum juga masuk panggul. Nah, janin masuk panggul itu kadang bukan hanya sebatas takdir, tapi perlu diusahakan. Kali ini aku akan bahas strategi supaya janin masuk panggul, jadi tolong simak video berikut ini sampai habis. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngomongin soal strategi gimana caranya supaya janin masuk panggul. Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, apa sih yang dimaksud dengan janin masuk panggul? Janin masuk panggul adalah ketika posisi janin itu sudah dalam kondisi kepala ada di bagian terbawah seperti ini dan dia sudah mulai masuk ke dalam rongga panggul. Biasanya ini terjadi pada usia 36 sampai 38 minggu. Tapi kadang kalau ini merupakan persalinan kedua kamu, di mana persalinan pertama itu normal, kadang-kadang janin masuk panggul itu saat pembukaan. So, kalau ini adalah persalinan kedua kamu yang mana pertama adalah persalinan pervaginam, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir kalau misalnya janinnya belum masuk panggul di usia 37 atau 38 minggu. Nah, kenapa sih si janin ini harus masuk panggul? Secara sederhana, panggul itu seperti pintu. Janin ketika mau keluar dari dalam rahim menuju ke dunia luar nih, ketemu kita, tentu dia harus melewati pintu. Nah, otomatis supaya janin itu bisa keluar lewat vagina, dia harus masuk ke dalam panggul terlebih dahulu. Dan ketika janin itu masuk panggul, dia akan menekan serviks, sehingga akan membantu terjadinya pembukaan, sehingga persalinan pun menjadi lancar. Kalau janinnya nggak bisa masuk panggul, kita harus kaji ulang. Kenapa nih? Apakah karena posisinya kurang optimal, atau misalnya ada di disproporsi kepala panggul, alias kepala janin dan panggul itu ukurannya tidak sesuai, entah itu panggulnya yang terlalu sempit atau kepala janinnya yang terlalu besar. Terus biasanya apa nih ciri-ciri janin sudah masuk panggul? Sebenarnya untuk memastikan tentu saja harus dilakukan pemeriksaan, entah itu pemeriksaan dalam atau pemeriksaan leopard, jadi yang perutnya dipegang-pegang, bisa juga menggunakan USG. Tapi kita sebagai ibu biasanya kalau janinnya udah masuk panggul itu perutnya akan nampak sedikit lebih turun. Kemudian di bagian bawah ulut hati sini jadi terasa lebih lega, lebih plong, nafasnya lebih plong. Terus kadang-kadang area perut bawah itu terasa lebih sering sakit dibandingkan biasanya. Jadi rasa tidak nyaman di area perut bawah meningkat. Ibu juga jadi sering buang air kecil, walaupun tidak semua ibu yang janinnya masuk panggul sering buang air kecil. Kadang-kadang enggak masuk panggul pun udah sering buang air kecil kalau misalnya di trimester 3 kehamilan. Nah, terus gimana nih supaya janinnya masuk panggul? Bener gak sih kalau misalnya kita harus ngepel dalam posisi jongkok? Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah banyak melakukan jalan kaki, melakukan floor walk 30-60 menit, tentunya bertahap ya, jadi nggak langsung 60 menit ya, tapi pelan-pelan terlebih dahulu, lalu semakin lama semakin sering, itu bisa membantu janin masuk ke dalam panggul. Karena ketika kita movement, berjalan gitu ya, maka akan dibantu oleh gaya gravitasi. Selain itu, ketika kita berjalan, biasanya ketika kita berdiri dalam posisi tegak, posisi janin itu juga akan jadi lebih mudah masuk turun ke dalam panggul, karena dia posisinya tegak lurus. Berbeda kalau misalnya kita rebahan terlentang atau misalnya senderan seperti ini, maka posisi janinnya pun jadi tidak lurus ya, jadi agak miring juga gitu, sehingga akan lebih susah bagi janin untuk turun. Nah, yang kedua adalah memperhatikan postur. Jadi usahakan posisi kalian itu ketika duduk, ketika berjalan itu dalam posisi tubuh yang tegak. Kemudian kalau misalnya kalian tiduran, berbaring misalnya, ketika berbaring miring kiri, itu usahakan untuk terbiasa membuka area panggul. Jadi silahkan berikan guling atau selimut di antara kedua paha untuk membantu open hip, membantu membuka panggul sehingga janin mudah turun. Ketika duduk juga usahakan jangan duduk ala sekretaris seperti ini, tapi usahakan duduk tegak, kemudian buka pahanya seperti ini. Kalian bisa duduk di kursi dengan posisi seperti ini, atau bisa juga menggunakan gimbal. Ini tujuannya adalah supaya posisi kita tegak, janinnya mudah turun, dan kita membuka panggul kita sehingga pintunya itu jadi semakin lebar, janin semakin mudah turun. Lalu yang ketiga, kalian bisa melakukan gerakan prenatal yoga atau senam gimbal. Kalian bisa nonton video gimbal di sini, atau bisa juga mengikuti senam hamil atau prenatal yoga yang ini. Nah, ini akan membantu untuk membuka panggul. Harapannya ketika panggulnya terbuka, ruang gerak janin makin lebar, maka janin akan lebih mudah masuk ke dalam panggul.
Yang selanjutnya, jangan rebahan dan santai-santai terus. Aku tahu kalau misalnya di trimester 3 itu udah mulai begah ya Bu, perutnya mulai berat gitu bebannya gitu. Tetapi kalau misalnya kita terlalu banyak tiduran saja, tidak beraktivitas, tidak bergerak, janinnya kayak tadi, ketika kita senderan seperti ini atau misalnya kita tiduran terlentang, maka otomatis janin tidak terbantu oleh gravitasi untuk masuk ke dalam panggul. Dia akan kesusahan sendiri mencari jalannya, karena bayangin aja bayi segede itu harus lewat jalan lahir vagina kita yang sekecil itu, tentu dia harus gimana caranya memposisikan diri. Karena itu bantu janin yuk dengan mengatur posisi yang baik yang bisa membantu untuk membuka panggul. Nah, kapan sih kita harus waspada? Kalau misalnya di atas usia 38 minggu janin belum masuk panggul, silahkan USG untuk menentukan apakah ini karena panggulnya terlalu sempit, atau kepala janinnya terlalu besar, atau posisi janinnya yang memang malposisi atau kurang optimal sehingga akhirnya janin susah untuk masuk ke dalam panggul. Nah, buat ibu-ibu yang nonton video ini, jangan menyerah, jangan putus asa. Kalian bisa bantu ya ikhtiar dengan melakukan tips yang aku sebutkan tadi. Jangan lupa juga untuk nonton video yang ini dan dipraktekkan. Sudah banyak yang berhasil janinnya masuk panggul karena melakukan video ini. Dan tapi ingat ya, tetap perhatikan kemampuan diri, jangan memaksakan diri. Kalau dirasa memang tubuhnya sudah memberi isyarat, tolong dong, stop dong, seperti itu. Terima kasih sudah nonton video kali ini, semoga janinnya cepat masuk panggul. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.